Dahulu kala, kepulauan tanah air disebut dengan berbagai macam nama. Dalam catatan bangsa Tionghoa, kawasan kepulauan di tanah air dinamai dengan nama Nanhai atau Kepulauan Laut Selatan. Berbagai catatan kuno bangsa Indoa menawai kepulauan ini Dwipantara yang berarti kepulauan tanah seberang. Nama yang diturunkan dari kata Sanskerta yang Dwipa yang berarti pulau dan antara yang berarti luar seberang. Dalam sebuah karya sastra yang dikarang oleh Pujangga Walmiki, menceritakan pencarian terhadap Sintra, istri Rama yang diculik oleh Rawana, sampai ke Swarna Dwipa, yang berarti pulau emas, yaitu Sumatera sekarang, yang terletak di Kepulauan Dwipantara. Bangsa Arab menyebut tanah air kita Jazair Al-Jawi, yang berarti Kepulauan Jawa. Bangsa Eropa yang pertama kali datang beranggapan bahwa Asia hanya terdiri dari bangsa Arab, Persia, India, dan juga Tiongkok. Bagi mereka, daerah yang terbentang luas antara Persia dan Tiongkok semuanya adalah Hindia. Semenanjung Asia Selatan mereka sebut Hindia Muka dan daratan Asia Tenggara dinamai dengan Hindia Belakang. Sedangkan tanah air memperoleh nama Kepulauan Hindia atau Hindia Timur. Nama lain yang juga dipakai adalah Kepulauan Melayu. Pada zaman penjajahan Belanda, nama resmi yang digunakan adalah Netherlands Indies atau Hindia Belanda. Sedangkan pemerintah pendudukan Jepang pada tahun 1942 hingga 1945 memakai istilah To-Indo atau Hindia Timur. Edward Dowes Dekker yang dikenal dengan nama samaran Multatuli pernah mengusulkan nama yang spesifik untuk menyebutkan kepulauan tanah air kita, yaitu Insulinde, yang artinya juga Kepulauan Hindia. Dalam bahasa Latin, insula berarti pulau. Nama Insulinde kurang populer. Pada tahun 1920, Ernest Francois Eugene Dowes Dekker yang dikenal sebagai Dr. Setiabudi juga merupakan cucu dari Aldi Multatuli, memperkenalkan suatu nama untuk tanah air kita yang tidak mengandung unsur kata India. Namun, nama itu tiada lain adalah Nusantara, suatu istilah yang telah tenggelam berabad-abad lamanya. Setiabudi mengambil nama itu dari kitab Pararaton, naskah kuno zaman Majapahit yang ditemukan di Bali pada akhir abad ke-19, lalu diterjemahkan oleh J.L.A. Brandes dan diterbitkan oleh Nicholas Johannes Krom pada tahun 1920. Sampai hari ini istilah Nusantara tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah tanah air dari Sabang sampai Merauke. Pada tahun 1847 di Singapura terbit sebuah majalah ilmiah tahunan, Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia atau disingkat dengan GIAEA. Dalam GIAEA volume 4 tahun 1850 halaman 66-74, Earl menulis artikel on the leading characteristic of the Papuan, Australian, and Mala-Polynesian nation. Dalam artikel itu, Earl menegaskan bahwa sudah tiba saatnya bagi penduduk Kepulauan Hindia atau Kepulauan Melayu untuk memiliki nama khas. Sebab nama Hindia tidaklah tepat dan sering rancu dengan penyebutan nama India yang lain. Earl kemudian mengajukan dua pilihan nama, yakni Indonesia atau Malayunesia. Pada tahun 1884, guru besar etnologi di Universitas Berlin yang bernama Adolf Bastian menerbitkan sebuah buku Indonesian Order the Inseln des Melanesian Archipel sebanyak 5 volume yang memuat hasil penelitiannya ketika mengembara ke tanah air pada sekitar tahun 1864 sampai 1880. Buku Bastian inilah yang mempopulerkan nama Indonesia di kalangan sarjana Belanda, hingga sempat timbul anggapan bahwa istilah Indonesia itu ciptaan Bastian. Pendapat yang tidak benar itu antara lain tercantum pada Encyclopedia van de Nederland Indie pada tahun 1918.
Padahal Bastian mengambil istilah Indonesia itu dari tulisan-tulisan Logan. Orang pribumi yang mula-mula menggunakan istilah Indonesia adalah Suwardi Suryaningrat atau yang lebih dikenal sebagai Ki Hajar Dewantara. Ketika dibuang ke negeri Belanda pada tahun 1913, beliau mendirikan sebuah biro pers dengan nama Indonesia Pers Bureau. Pada dasawarsa tahun 1920-an, nama Indonesia yang merupakan istilah ilmiah dalam etnologi dan geografi itu diambil oleh tokoh-tokoh pergerakan kemerdekaan tanah air kita. Sehingga nama Indonesia akhirnya memiliki makna politis, yaitu identitas sebuah bangsa yang memperjuangkan kemerdekaan. Pada tahun 1922, atas inisiatif Muhammad Hatta, seorang mahasiswa Handel Hogeschool atau Sekolah Tinggi Ekonomi di Rotterdam, organisasi pelajar dan mahasiswa India di negeri Belanda yang terbentuk tahun 1902 dengan nama Indische Vereniging berubah menjadi Indonesia Vereniging atau Perhimpunan Indonesia. Majalah mereka Hindia Putra juga berganti nama menjadi Indonesia Merdeka. Bung Hatta menegaskan dalam tulisannya, negara Indonesia merdeka yang akan datang mustahil disebut sebagai Hindia Belanda, juga tidak Hindia, sebab dapat menimbulkan kekeliruan dengan nama India yang asli. Bagi kami, nama Indonesia menyatakan suatu tujuan politik karena melambangkan cita-cita suatu tanah air di masa depan. Dan untuk mewujudkannya, tiap orang Indonesia akan berusaha dengan segala tenaga dan kemampuannya. Oke, itu info yang bisa saya bagikan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, salah-salah sebut. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.